Dr. Nora Volkow, Direktur Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba Amerika Serikat, bahkan mengatakan bahwa gula 8 kali lebih membuat ketagihan daripada candu. Pada kenyataannya, kita mungkin sudah kecanduan manisan atau gula sejak masih bayi. Dr. Eric Berg pernah menunjukkan kandungan gula dalam berbagai makanan dengan cara yang paling intuitif ini. Katanya kita tidak akan terkejut dengan marshmallow, jus buah dan cola yang banyak mengandung gula. Untuk diketahui, marshmallow atau manisan kenyal adalah makanan ringan bertekstur seperti busa yang lembut dalam berbagai bentuk, aroma dan warna. Tetapi kalau sampai susu formula bayi juga mengandung setengah gelas gula, ini sudah benar-benar keterlaluan. Standar maksimal asupan gula dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO adalah 0,5 gram per hari dari berat badan. Artinya jika berat badan 60 kg, maka maksimal gula yang boleh diserap adalah 30 gram per hari. Sedangkan kandungan gula dalam minuman bersoda sehari adalah 35 gram. Lalu mengapa begitu banyak gula ditambahkan ke dalam makanan kita? Cerita di baliknya kira-kira seperti ini. Tahun 1493 Spanyol. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1493. Armada Columbus sedang mempersiapkan ekspedisi kedua ke benua baru. Ada barang rahasia yang disembunyikan di kargo. Columbus percaya barang ini akan membawa arus kekayaan kepada Spanyol begitu tiba di benua Amerika. Kargo rahasia ini adalah tebu, dan rahasia yang mendatangkan kekayaan adalah sukrosa. Pada saat itu, bangsawan Eropa kecanduan makanan penutup atau cemilan, tetapi lahan di Eropa tidak cocok untuk tanam tebu. Tebu dikuasai orang Arab dan India, seperti sutra dan teh di timur. Manisan telah menjadi barang mewah di Eropa. Makanan manis ketika itu merupakan simbol kekuasaan dan status bangsa Eropa. Pada tahun 1400-an, negara-negara Eropa yang miskin seperti Portugal atau bahkan keluarga kerajaan juga tidak begitu sanggup menikmati makanan manis. Namun Pangeran Henrique dari Portugal percaya dengan berlayar ke timur melewati Arab, pasti akan menemukan jalan menuju India, membeli sutra, teh dan gula. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Portugal untuk mengubah nasib. Hasilnya Portugal beruntung menemukan Kepulauan Madeira saat ekspedisi pelayaran pertamanya. Ternyata tanpa harus ke India, lahan di Kepulauan Madeira sangat cocok untuk budidaya tebu. Lalu Madeira pun disulap menjadi pabrik gula raksasa kala itu. Portugis juga menemukan model produksi dengan membawa budak dari Afrika untuk menanam tebu. Tentu saja, temuan ini sangat dirahasiakan ke negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara Eropa lainnya hanya tahu bangsa Portugis telah berkembang lebih luas dan maju dengan begitu banyak produk sukrosa atau gula tebu. Mungkinkah mereka telah menemukan India? Gumam bangsa Spanyol. Oleh karena itu, Spanyol meminta Columbus berlayar ke India, namun Columbus justru menemukan benua Amerika. Saat berlayar di Karibia, Columbus segera menyadari bahwa tebu dapat ditanam di kawasan itu dan tidak ada bangsa Portugis di tempat itu. Sejak itu Spanyol dan Portugal telah menghasilkan banyak uang dan berambisi untuk membagi wilayah dunia. Namun teknologi inti dari penanaman tebu Spanyol dan Portugal di benua Amerika oleh budak Afrika terbongkar. Kekuatan Eropa merajalela dan Belanda merebut pantai Brazil di Portugal. Sementara Inggris dan Prancis juga membagi wilayah Laut Karibia di Spanyol. Setelah kekuatan besar memasuki pasar satu demi satu, sebuah jaringan segitiga pun terbentuk. Produk industri Eropa diangkut ke Afrika, dan budak Afrika diangkut ke benua Amerika untuk menanam kapas dan tebu. Kemudian tebu dan kapas dari benua Amerika diangkut kembali ke Eropa. Eropa mengolah kapas menjadi kain dan menjualnya ke Afrika dan Asia, membentuk arus perputaran yang sempurna. Inilah kebangkitan awal dari kapitalisme global dan revolusi industri. Oleh karena itu, gula jelas-jelas merupakan kode sumber masyarakat kapital saat ini. Anti gula sama dengan anti kapitalisme. Namun sampai tahun 1955, ada yang tidak sengaja menyentuh bokong harimau yang mengandung arti kiasan pada penguasa besar. Tahun 1955,
Amerika Serikat. Tahun 1955, Presiden Amerika Serikat, Dwight David Eisenhower mengalami serangan jantung. Pada saat yang sama di mana setelah Perang Dunia II, angka penyakit jantung di Amerika Serikat juga melonjak tajam. Masyarakat pun panik dan mulai mempertanyakan pemerintah tentang apa yang menyebabkan penyakit jantung. Saat itu ilmuwan terbagi dua faksi, ilmuwan dari faksi gula dan lemak. Menurut ilmuwan faksi gula, bahwa gula yang berlebihan dalam makanan menyebabkan penyakit jantung. Sementara ilmuwan faksi lemak menganggap bahwa lemak berlebihan yang menyebabkan penyakit jantung. Namun tidak butuh waktu lama, ilmuwan faksi lemak bertekuk lutut melawan ilmuwan faksi gula. Ketika orang-orang mulai berhenti menggunakan atau mengonsumsi gula, para kapitalis gula pun keluar. Apakah mereka akan mencari Hill Naughton strategis, yakni konsultan hubungan masyarakat yang berkantor pusat di New York City, Amerika Serikat untuk menangani krisis seperti tembakau dan alpukat? Jelas tidak. Asal tahu saja, Sugar Capital, mereka adalah penguasa yang telah memperbudak, memerangi dan melakukan pembantaian 500 tahun silam. Pemahaman mereka tentang uang itu sangat irasional. Singkat kata, uang bahkan bisa membuat hantu bertekuk lutut, alias uang adalah segalanya. Lalu Profesor Ansel Keys yang terkenal pada saat itu dipoles sebagai ilmuwan faksi lemak, lalu mengangkatnya ke singgasana supremasi sains. Profesor Ansel Benjamin Keys 1904 hingga 2004, seorang ahli psikologi Amerika yang mempelajari pengaruh pola makan terhadap kesehatan. Profesor Keys mengatakan bahwa lemak menyebabkan obesitas, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan serangkaian masalah kesehatan lainnya. Dianjurkan katakan tidak pada lemak dan konsumsi lebih banyak gula, kata Profesor Keys. Tapi tidak bisa juga asal omong, harus ada dasar ilmiahnya. Maka muncullah riset 7 negara yang terkenal. Profesor Keys memimpin penelitian global yang melintasi 22 negara. Hasil studinya menyimpulkan sebuah tabel tentang hubungan antara asupan lemak dan penyakit jantung. Sumbu horizontal adalah proporsi lemak dalam pola makan negara bersangkutan, dan sumbu vertikal adalah jumlah kematian akibat penyakit jantung per 100.000 penduduk di negara tersebut. Jelas data 22 negara tersebut tidak ada relevansinya sama sekali. Tetapi ketika menerbitkan makalahnya, Profesor Keys secara tidak terduga mengubah studi 22 negara menjadi studi 7 negara. Dia hanya memilih 7 poin yang relevan dan membuat gambarnya. Coba lihat, semakin banyak asupan lemak, maka semakin cepat pula Anda pindah ke dunia lain. Sugar Capital memang benar-benar kokoh. Para kapitalis gula sangat puas dengan gambarannya, dan Departemen Kesehatan Publik juga segera mengadopsi gagasan Profesor Keys dengan meluncurkan pedoman diet pertama dalam sejarah Amerika. Dihimbau agar masyarakat menghindari asupan lemak jenuh sebanyak mungkin. Kemudian iklan hubungan masyarakat, film, dan dukungan pun mengekor secara silih berganti. Singkatnya, lemak adalah biang keladinya, sebaliknya alangkah nikmatnya makan yang manis-manis. Pada tahun 1961, Profesor Keys pun menjadi penguasa sains majalah Times. Sekarang siapa lagi penentangnya? Siapa lagi yang berani menantangnya? Tak disangka, muncullah satu sosok orang pemberani, yakni John Yadkin. Dia adalah seorang ahli gizi top di Inggris. Menurutnya bahwa kejadian penyakit jantung dan hubungannya dengan gula jauh lebih tinggi daripada lemak. Dia juga secara khusus menulis sebuah buku berjudul Sweet and Dangerous. Banyak bukti digunakan dalam buku ini untuk menunjukkan bahaya akan gula, tetapi secara bulat ditentang oleh dunia akademis. Saat Yadkin ingin berdebat lagi, kalangan akademisi kembali sepakat menentangnya. Anda hanyalah penulis fiksi ilmiah. Apalagi yang akan dikatakan Yadkin? Kalangan akademisi akan langsung mengatakan Yadkin adalah penjual daging sapi, dan sejak itu reputasi John Yadkin pun hancur karenanya. Sampai pada tahun 2016, American Medical Association mengungkapkan skandal ketika itu.
Ternyata tidak hanya Profesor Kiss, tetapi juga setidaknya 3 ahli nutrisi top dari Universitas Harvard telah membantu para kapitalis gula. 2 dari 3 orang itu kemudian menjadi pendiri Departemen Gizi Harvard, yakni Frederick Strarek dan administrator senior Departemen Pertanian Amerika Serikat, yakni D.M. Hegstead. Mereka adalah penerus Profesor Kiss. Ketika penipuan gula tidak dapat dilanjutkan lagi, mereka kembali mengangkat panji kalori. Mereka bilang 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. 1 gram gula adalah 4 kalori. Penyebab utama obesitas, penyakit jantung dan diabetes adalah kalori. Makan lebih sedikit, perbanyak olahraga, dan kalori seimbang, maka Anda akan sehat dan langsing. Jadi makanlah lebih banyak kalori, sedikit gula akan jauh lebih baik. Lalu masyarakat yang polos mulai berjingkrak-jingkrak alias olahraga untuk diet menurunkan berat badan. Tapi kenapa masih begitu banyak orang gemuk? Pada masa mantan Presiden Amerika Serikat dipimpin Barack Obama, 1 dari setiap 5 orang dewasa Amerika mengalami obesitas. Pakar nutrisi mengatakan itu pasti disebabkan oleh kurangnya olahraga, tak perlu menyalahkan orang lain. Sekali lagi, kurangnya olahraga disalahkan. Tetapi pada tahun 2016 kalangan akademisi memilih untuk berpihak pada sains. Kecanduan, keracunan, dan sejarah dari kisah-kisah yang mencengangkan ini akhirnya baru terungkap satu demi satu. Tetapi Sugar Capital telah mendominasi bumi selama hampir 600 tahun dan mustahil akan segera runtuh.